Jadi boleh dijajah belum ada, karena belum ada Indonesia, jadi boleh dijajah gitu. Iya, belum ada nama Indonesia, Bang. Oh, jadi Nusantara ini boleh dijajah karena belum Kalau ada Abang nama klaim Indonesia. terdahulu itu belum merdeka itu tidak ada nama Indonesia. Iya, Sudah tapi merdeka baru ada nama penduduk Indonesia. Nusantara sudah ada. Nusantara yang ada cuma timur sama barat sama tengah. Ya. Ya. Pak Bom Bom di mana pada saat itu, Bang? Hah? Pak Bom Bom di mana? Di tengah atau di timur? Aku tidak mengenal Pak Bom Bom. Oh, iya iya iya. Jadi penjajah yang mengatasnamakan negara datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, itu menolong atau menjajah, Bang? Yang terdahulu itu bukan Indonesia, Bang. Iya, yang datang, agama. Yang terdahulu itu tidak membawa agama, Bang. Oh, ya. Jadi agama kalian Kristen ini Kalau dari mana? Abang berbicara itu yang terdahulu tidak membawakan agama. Ya, jadi Indonesia. Masing-masing ikut kepercayaan dia, Bang. Jadi Supaya Abang jangan klaim Indonesia bahwa Indonesia sebelum merdeka itu Muslim, tidak ada. Jadi yang membawa agama Kristen masuk ke sini siapa, Bang? Orang-orang Portugis. Hah? Portugis. Ya. Kalau Belanda enggak? Iya, Belanda juga. Oh, Belanda ngapain ke sini? Menolong atau merampok? Kalau Belanda itu menjajah saja, Bang. Menjajah. Oh, itu menolong ya? Ya, tapi kalau Abang membawa, kalau Abang membawa nama itu bilang agama itu tidak ada. Oh, jadi Belanda datang ke Nusantara waktu itu karena itu agama datang menolong. Itu Kristen itu diajarkan oleh terdahulu itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada nama diajarkan Portugis. Waduh, parah ini. Ya, Bang Suma. Supaya Abang Suma kalau ngomong itu semua saya omong di sini supaya semua dengar. Yang membawa nama Indonesia ini kan Abang bertanya sama saya jawab. Iya, Bang, saya paham, Bang. Tapi Bang, Pak cocok pola Abang itu di sini. Itu cocoknya di Lapak Tuak, Bang. Sini nggak cocok. Iya, saudara, maaf. Memang betul. Merdekanya negara kita ini bukan diperjuangkan oleh umat Islam saja. Ada juga dari umat lain. Itu betul. Tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi ingat, 100% penjajah itu bukan Islam. Begitu, saudara, ya. Tidak ada Islam datang menjajah di Nusantara, ada. Ya. David. Kamu sudah disunat? Sudah? Nggak ada suaranya, David. Ya, loh. Udah disunat? Udah belum? Udah siapkan kampak ini. Buset. Untuk main dulu. Udah tidur lah sana, tidur. Tidur. Pindah kores monitor. Res. Turun, Bang. Kores. Ya, Pindah kores. Alex.
Iya, Bang Handi, Iya. maju Ki dulu. Iya. Itu ada Avanza, mau didorong, mau goi. Ada Avanza. Siapa lagi nih? Alex. Chan. Ayo kita belajar lagi bahasa Indonesia yuk. Iya, saya nyimak yang. Iya. Saya itu bukan Satu ditambah satu dua nana. sama dengan satu ditambah satu lagi tetap saja satu. Pintar sekali. Satu ditambah satu sama dengan satu. Yang percaya otak error, tepuk tangan semuanya. Lanjut Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik banget lagunya. Iya bang. Coba. Cantik lagunya Bang. Memang cantik lagunya. Iya Bang, Esa itu adalah 3. Iya. Bang. Ya sekali lalu. Islam kayaknya dia nih Islam. Avanza, dorong dulu Bunda. Macet itu. Avanza, Ya, kau ada rencana meninggalkan dunia? apa? Ada rencana meninggalkan dunia? Siapa kamu? Saya nanya. Nanya sama siapa? Nanya sama monyet. Oh, sama monyet. Oh, Saya nanya sama monyet, kenapa kau yang nyaut? ya. Kena kan lu? Kena apanya? Diam, saya nggak nanya sama situ, saya nanya sama monyet. Ayo, mari kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau mau diskusi lintas agama? Siapakah nama Tuhannya Kristen? Dan siapakah nama Tuhannya Siapakah umat yang Islam? disalibkan? Monyet diam dulu. Nanti Jawab setelah dulu. ditanya, baru Siapa ngomong. yang disalibkan? Nah, kau ngomong dulu, silakan ngomong, monyet. Saya bertanya, siapa yang Ya. disalibkan menurut kalian? Yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Siapa namanya? Namanya Yesus Kristus. Oh, berarti kamu ngakui kan Yesus disalibkan? Iya, tertulis di Bible, Yesus Kristus yang disalibkan mati terkutuk. Berarti narasi si Dinda Juma itu nggak betul. Betul juga, orang dia baca Katanya bukan Galatia Yesus yang kok. disalibkan. Disalibkan itu Yudas katanya. Gimana sih? Yang mati terkutuk itu adalah yang diberi gelar Kristus, diberi nama baru Yesus. Iya. Siapa yang memberi sekalipun nama dia itu? manusia Waduh, membangkitkan bareng-bareng orang ngomong. mati. Satu-satu bang, Oke. satu-satu bang, satu-satu. Tar dulu, saya dulu ngomong, baru anda ngomong, jangan bareng-bareng ya. Oke, Anda bertanya, Anda siap ditanya. Ya, jadi yang mati terkutuk itu, menurut data di Bible, adalah yang bergelar Kristus, diberi nama Yesus. Siapa yang memberi nama demikian? Saudara Paulus, sebagaimana tertulis di Kisah 2 nomor 36, dibantu dengan Roma 14 nomor 9. Itu datanya tertulis di Bible. Silakan dibantah. Oke. Jadi yang disalibkan tadi kan Yesus kan, bukan Yudas kan? Kok nanya? Ngomong dong, kok nanya? Ya boleh saya bertanya enggak? Jadi bantah dulu statement saya itu loh, pakai data saya. Iya, saya juga pakai data nanti. Nah, Saya datamu kan mana? bertanya, Silakan. boleh. Berarti tadi omongan tadi kan yang disalibkan itu Yesus kan? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Di Lukas 2 nomor 11 itu ada orang yang lahir yang diurapi oleh Tuhan bernama Yesus Kristus. Di Lukas 2 nomor 11. Ada juga orang nanti setelah mati terkutuk kemudian dihidupkan kembali menjadi
Tuhan dan Kristus. Roma 14:9, Kisah 2 nomor 36. Jadi di sini ada dua Yesus. Satu Yesus yang diurapi Tuhan, satu Yesus yang dimuliakan Tuhan, satu Yesus yang soleh, satu Yesus yang disayangi Tuhan. Ada juga yang mati terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus Kristus. Jadi ada dua Yesus. Silakan dibantah. Pakai data. Macet. Pertanyaannya apa, Andi? Saya bahasa Indonesia loh tadi. Ngasih pertanyaan simpel aja. Apa pertanyaannya? Oh, mau ditanya. Jangan coret-coret, gak jelas gitu. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Anaknya Maria. B. Bukan anak Maria. Anak Maria. Ya, datanya mana? Mau datanya? Ya, Buka Roma 5 ayat 8. baca. Buka dulu. Kau yang baca, saya jangan nyuruh-nyuruh. Baca sendiri. Nggak boleh nyuruh orang di sini. Jadi kamu nggak bisa dibilang, nggak bisa disuruh. Saya nggak pernah nyuruh Anda loh. Silakan baca sendiri. Memang ini anak bandel yang nggak bisa disuruh. Seharusnya gurunya mengajari muridnya mau disuruh-suruh. Cek. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Katanya yang mati terkutuk anaknya Maria. Apa dosanya anaknya Maria? Apa salahnya anaknya Maria sehingga dia mati terkutuk? Bukankah yang dikutuk oleh Elohim itu adalah orang yang bersalah? Di Ulangan 21, 22, 23, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang salah. Sedangkan Elohim mengeluarkan perintah hukum yang mutlak di Ulangan 23 nomor 7, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian semua ini orang berakal, anaknya Maria itu tidak bersalah. Jadi sesuai dengan hukum Elohim, bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena dia tidak punya celah sedikit untuk dihukum. Jadi ada memang yang disalib, yang dihukum oleh Elohim itu. Siapakah itu? Ya penggantinya anaknya Maria. Ya kalau boleh disebut nama yang berkhianat di antara ke-12 murid adalah Yudas. Yang dirasuki oleh iblis, dialah yang berkhianat itu. Jadi ada orang memang mati di tiang salib terkutuk, bukan anak Maria. Yaitu orang yang fasik, orang yang memakan suap. Itulah yang dikutuk di tiang salib. Kemudian ada orang 3 hari dia bangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan lupa deh, yang lu sembah selama ini bukan anak Maria, tapi pengganti anak Maria yang terkutuk itu. Pakai data kalau mau membantah, silakan. Pakai data yang masuk akal. Jangan nyuruh. Di mana dalilnya Yudas yang disalib? Yudas itu adalah pengkhianat. Pertanyaan saya adalah kepada orang-orang yang normal, yang Dalilnya Bang, dalilnya di mana Yudas disalib? Dalilnya Jangan Yudas ngomong-ngomong panjang lebar Bang, mana dalilnya Yudas disalib? Ya saya ngomong dulu ya. Jangan ngomong, langsung aja Bang. Kalau nggak buktinya. ngomong berarti saya kentut ilmu kamu. Kalau nggak ngomong, kentut. Nah, Silakan Bunda, silakan. ini sekelas kamu. Galatia 3 nomor 13 itu dalilnya. Iya. Udah saya Galatia bacain berapa? tadi. Kristus Galatia telah 3. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu Yudas. Iya, mana Yudas Bang? Ya itu terkutuklah. Oh, yang jelas dong Bang. Dia. Terkutuklah dia yang digantung Dia di siapa, atas Bang? tiang salib. Dia Yudas. Iya, di mana Yudas ditulis? Ulangan 27 nomor 25. Kenapa? Kan ada tertulis katanya. Ada tertulis. Ah, Ada tertulis di mana nama Yudas? ada tertulis terkutuklah dia.
Dia siapa? Dia siapa? yang dikutuk. Dia siapa? Dia yang dikutuk. Ulangan Oke, 27:25. Oke, Terkutuklah di mana di situ orang, tertulis Yudas? terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Nah, di mana tertulis nama Yudas? Siapa yang menerima suap? Kau Yudas. jawab aja. Di mana Siapa buktinya yang ditulis menerima Yudas? suap? Kau yang jawab. Siapa yang menerima suap? Loh. Yesus atau Yudas? Kau mengatakan Yudas yang disalib. Iya, siapa yang dikutuk. menerima suap? Mana Siapa yang menerima buktinya? suap? Yesus atau Makanya Yudas? Anda belajar. Eh? Anda memberikan keterangan yang valid, bukan ngarang. Nah, gimana? Itu Tidak makanya ada Edis juga, mengatakan memang tidak ada berat, juga dalilnya di Galatia 3 nomor 13 juga tidak Oke. ada nama Yesus di Di situ. mana tertulis Yudas disalib? Di situ dikatakan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Iya, di mana buktinya Yudas disalib? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Loh, Anda Yesus. menarasikan harus bertanggung Yesus. jawab. Oh, ini ayatnya. Yesus. Yudas disalib. Yesus atau Yudas yang dikutuk? Itu dulu. Yesus atau Yudas yang disalib? Kan di situ nggak ada nama Yesus juga. Terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Kristus yang mana? Ya, baik Kan Yudas. ada dua Kristus. Kan ada dua Kristus. menyebut Kristus. Assalamualaikum. Kan ada dua Kristus. Kristus asli dan Kristus palsu. Nah, Kristus yang dikutuk ini Kristus yang mana? Pemakan Kan suap, begitu. Paman. Nah, Bang Handi dilawan. Lanjut Bang Handi, lanjut Bang Handi. Ya. Di Matius 26, 14, 15 sampai ke bawah. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak. Jadi Yudaslah yang berkhianat, makan suap. Jadi yang dikutuk oleh Elohim adalah orang pemakan suap, yaitu Yudas. Jelas kok di situ. Ya, ini ada siapa? Sebagai Salpino. kamu bicara terus gimana? Bentar, Ibrani bentar ngantri dulu. Bentar. Ini Salpino sama pertama ini Peter. Muslim apa Kristen? Iya, salam toleransi Bang. Saya Kristen Bang. Ya, Ya. salam toleransi ya Bang. Nah, Ya. Tadi kan bertanya soal bukti apa yang menunjukkan bahwa siapakah yang disalibkan. Ya. Aku punya. Jadi ini pertanyaannya Bang, sebelum Anda bicara, nanti Anda bicara panjang nggak dipotong. Siapakah yang mati di tiang salib itu? Silakan. Itu dulu. Kalau dari saya, untuk aku bisa bicara Yesus karena kenapa? Ada datanya seperti Ya, silakan. seperti yang ada di dalam, di mana hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang dimana tangannya memang bolong sampai yang bagian perut juga bolong. Dia mengisi. Di-mute dulu Ibrani, di-mute dulu. Jadi menurut Anda Yesus anak Maria ya Bang ya? Iya. Oke. Menurut Anda, apa salahnya Yesus anak Maria disalib? Dia nggak ada salah Bang. Ya, pertanyaannya, boleh nggak mengutuk, menyalib, membunuh orang yang tidak bersalah? Sebenarnya di sana tidak bisa, tapi karena udah didesak oleh masyarakat di situ pada Oke. saat itu. Kalau begitu kehendak siapakah? Nah ini ya. Iya. Kehendak siapa menurut Anda? Ya berani lu diam dulu, saya ngobrol baik-baik sama temanmu lu, jangan ganggu dulu. Bisa nggak sih lu nggak ngaco di Indonesia? Sehari aja lu nggak ngaco gitu loh. Ngaco. Saya lagi ngobrol berdua ini. Kamu ngoceh juga gitu loh. Ya baiklah. Diam dulu lah. Bro, sebagaimana perintah Tuhan, ya berlaku sampai detik ini, saya rasa orang normal manut lah bahwa Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan loh bro. Nah, Anda setuju dengan itu bro? Kita berdua dulu ya, ya jangan ganggu dulu. Silakan bro. Kamu berdua gimana maksudmu?
Kamu bercerita apa? Nanti gue ludahin nggak enak. Saya udah capek lo ludahin orang. Diamlah dulu. Tungguin temanmu lagi baca data itu. Kita kalau di sini aman loh dari tadi. Kenapa kau jadi ngaco? Bro, jangan dibuka begitu. Kalau bisa ambil Bible aja yang berbentuk buku gitu. Kalau pakai HP satu ya lu nggak denger gitu. Kalau kamu berdua apa artinya? Diam dulu. Ya bro, kau setuju nggak ulangan 23 nomor? Aduh lo di mute lagi begitu. Nggak usah. Lu tinggal sebutin datanya, nanti aku yang nyari. Nanti aku yang nyari bro. Coba. Kalau orang sopan tuh saya hormati loh. Iya, dihormati. Habib kamu hormati juga. Kamu ini kenapa sih? Kamu ini kenapa mabuk? Juga. Siapa? Enak kan diludahin sama orang, diturunin kan lo. Jadi kalau begini nggak enak gitu loh, diturunkan paksa. Mestinya masuk pakai etika, pakai moral. Mari diskusi bersahabat. Tetap kau jadi Kristen, tapi jangan menunjukkan sifat Kristenmu di sini gitu loh. Karena ajaran kasih katanya, kok ajaran kasihnya kok nggak beretika gitu. Di Bible itu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Pakailah itu. Anggaplah kami ini musuh, ya kasihilah kami gitu loh. Ya, Itu halo. kan slogan aja, kenapa nggak dipakai gitu? Gimana Peter, gimana Peter? Bro, what? Ya halo, siapa? Bang, nggak ada yang. Kenapa jadi? Ini saya baru masuk ini, tapi sudah saya dengar ini bahas gitu kan. Anda Kristen bro? Ya, saya Kristen. Ya, Oke, ada yang mau ditanggapi sesuai dengan topik, silakan. Saya tadi tertarik dengan bahasa beretika. Apa itu bang? Iya, jadi beretika itu juga, etika itu kan dari kata bahasa Yunani ethos. Baik buruknya yang kita lakukan dinilai oleh orang lain, gitu kan. Jadi itu ada hubungannya dengan hubungan kita beragama. Oke, baik. Supaya beretika, supaya baik dipandang, kita ya menurut Anda kenal kan gitu. Ya, menurut Anda percaya nggak pembunuhan Yesus di tiang salib? Tunggu dulu kan tadi supaya enak, open camp kita biar enak. Iya, Anda percaya nggak? Saya bawa ke etika nanti. Anda percaya nggak tuh? Masalah etika bos, masalah etika kan etos etika ya kan? Iya, ya kalau begitu saya masuk ke etika. Menurut Anda, yang membunuh Yesus itu beretika atau tidak? Yang membunuh Yesus di tiang salib beretika atau tidak? Tapi kau tak beretika, tunjukkan dulu etikamu gitu. Saya gitu. Kau jangan bicara agama, tapi kelakuan kau seperti tak beragama gitu kan? Memang Kristen itu kasih, menuduh orang, kamu menuduh orang kamu nggak beretika ini. Yang salah. Apa arti etika bro? Arti etika apa? Beretika. Dari apa arti etika? Apa arti etika? Etika itu menyangkut. Ingatkan dulu kau tanya tadi nggak mau dia gimana kau? Gak beretika kau. Masih nggak bisa diskusi lah. Malu-maluin on cam lagi, muka jelek. Ayo, kenapa Bang siapa Jetro? Nggak tahu nih. Ya, kenapa Bang Jetro? Kenapa, ada apa? Ya, ada apa? Yang setan buka bagus. Jangan pakai filter. Ya ini ngomong bagus ayo. Kenapa kok naik sini ngatur-ngatur sih? Lu kenapa naik ngatur-ngatur di sini? Kenapa ngatur-ngatur? Ya, emang lu siapa yang ngatur-ngatur di sini? Lu siapa? Etika. Tadi lu siapa di sini ngatur-ngatur? Lu siapa ngatur-ngatur? Saya ini
Lu siapa ngatur-ngatur? Saya Lu ini siapa? kerja di Kementerian Agama. Kau Lu kan bisa jadi menteri agama sombong. Hah? Lu sombong amat kerja di situ. Emang kenapa? Takut gua. Ya kenapa? Sama gua. Kenapa lu kenapa? Ya saya ini. Ya. Saya mengatur. Ya kenapa? Ada apa? Tunjukkan Ya mukanya. ada apa? Lu kalau beretika, lu di Kementerian Agama, lu duduk, jangan tidur-tidur. Gak sopan itu namanya. Duduk, jangan tidur. Kena kan? Duduk yang bagus kau. Kau pernah sekolah nggak? Hah? Duduk yang bagus kau. Duduk yang bagus. Kalau lu punya etika, lu berpendidikan, duduk yang bagus kalau ngobrol, kalau diskusi. Duduklah kau, nggak usah banyak tingkah kau. Nggak usah banyak tingkah kau. Duduk. Peter, kenapa? Gak sopan lu. Kau yang dulu, Kau yang gak sopan. Duduk kau. Bisa duduk nggak? Namanya itu. Hah? Bisa duduk nggak? Lu ngomong dari tadi etika lu apa kem tidur? Gak ada adabnya lu, gak ada sopan santunnya lu. Hah? Jangan dulu kau pakai. Gak ada sopan santun. Duduk kau, duduk. Ayo Udah ngomong baik-baik sama gua. Turunin aja. Loh, kenapa ditutup kamera lu? Ini Duduk kau. ini dengerin ini yang namanya etika nih. Monyet. Cuek. Nah, itu etika. Bawa Kementerian Agama lagi. Bawa etika. Ditanya etika itu apa nggak ngerti. Kamu nggak Orang beretika baik, itu. gak pernah marah kalau saya tuh. Lupa, jangan marah. Ya. Etika Ji. itu ilmu yang tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kamu bermoral nggak, beretika nggak? On cam tapi tiduran. Bawa Kementerian Agama. Siapa lu? Rusak aja lu Kementerian Agama lu bawa. Nji. Lu pikir ASN siapa yang gaji? Rakyat yang gaji lu. Nggak beretika lu. Makan gaji buta lu. Yang ngomong ASN. sabar di bawah, terima kasih banyak sudah ngingetin harus sabar ya. Harus sabar. Insya Allah. Gantian di kita sini. akan sabar, ya. Kalau Akang yang sabar, gue yang galak. Gantian di sini. Ini malam yang aku ngomong galak, tapi galak yang masih terstruktur. Ya. Jadi kalau Islam dihujat, kalau Islam dihina, kalau Islam dinistakan, kita harus sabar, diam. Nji. Tuh, Nabi lu pedofil ya, nji, monyet semua. Jangan bawa-bawa aku ya. Tadi itu penjual cilok. Oh, cilok. Kata Katanya Kementerian tetangga, Agama. kata tetangganya jangan dihiraukan. Dia udah 3 tahun ditinggal sama bini. Bininya dibawa lari sama laki lain itu. Makanya dia stres. Iya. Pantesan dia lupa etika. Dulu cita-citanya mau kerja di Departemen Agama. Setelah dia daftar Polwan 4 kali, gagal terus, gak pernah lolos. Gak pernah lolos. Tetangganya itu kerja di Departemen Agama, dia juga pingin, karena nggak pernah diterima di sana, karena setiap pergi melamar dia pakai sarung, pakai BH, nggak pakai baju, nggak pernah lolos. Jadi dia terobsesi seakan-akan dia kerja di Departemen Agama, padahal kagak. Ini barusan tetangganya nelpon, jangan peduli bang. Jangan peduli. Oh gitu. Dia itu tukang ini dulu pernah kerja memang, tapi bukan di Departemen Agama. Kerjanya diterima untuk apa, ngepel plafon. Gitu. Ya, teman-teman ya. Gak usah dipeduli dia tuh. Kalau Dia itu menurut bukan saya Bang Nyoa beda, Pak RT barusan nelpon saya. Dia memang Tapi ini Bang Andi, kerja, di merepotkan agama, bukan Departemen Agama. dia kerja di lingkungan Kementerian Agama, dikasih kapling di tempat di depannya dia nambal ban. Oh gitu. Oh, berarti cerita bersambung berarti ya. 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 Oke lah kalau gitu lanjut. Sama dengan teman saya, pulang dari merantau, pulang pakai jas, ditanya kerja di mana dek? Saya kerja di Pertamina. Setelah dicek ternyata dia jual bensin eceran, gitu. Ya, Bang Sama HM. dong. Bang HM, dibuka mute-nya Bang. Silakan kalau mau bertanya Bang. Bener nggak itu Kang? Bener. Kerja di Pertamina tapi jual bensin eceran, sama kan? Iya, benar. Pertamina. Sama. Pertamina juga. Bang HM, dibuka mute-nya Bang. Silakan Bang.
Kalau mau bertanya silakan. Nih Pak santun juga kalau Bang HM. Silakan Bang HM. Tadi mana teman saya mau diskusi itu? Pergi kan gara-gara lu. Pakai etika-etika, kasihan teman lu pergi ah. Ayo kerja di Pertamini. Pertamini apa Pertamina sih? Nih saya sambil milihin hotelnya. Oh, Pertamini. Wah, ada ibu Ratna nih, ada ibu PKK naik. Takut gua nih, ibu Ratna diomelin gua nih, ibu-ibu nih. Bu Dwi, Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nggak bisa tidur dengerin semuanya kayak gini nih, Bang Andi. Jangan galak-galak Bang Andi, udah. Enggak. Ada enggak, Bu, ada enggak kapling depan restoran itu? Aku pengen buka Pertamini. Bisa enggak kasih kapling dikit? Yang di mana? Yang di Solo. Oh, kecil banget. Tanya sama Bang, sama Akang. Kecil ya, kecil. Ya udah deh, yang di Johor aja deh kalau gitu. Ambil. Ya. Ya. Ini ada Remon sama Bang HM. Pengen dengerin. Selamat malam. Jam berapa? Jam 11:30. Remon, Bang HM. Woi. Hotelnya pada kemana nih Kang? Proteinnya ada. Ini berdua udah di atas. Ini lagi nih, si Ibran ini katanya punya etika nih. Itu saja. Dibuka mute-nya Bang HM. Naik ke atas mau apa Bang HM? Biasanya santun Bang HM. Sampai pagi. Ya Bang Remon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Malam Bang. Malam Bang Bang. Remon Muslim Kristen. Kristen kan? Kristen. Ah iya Kristen. Mus Kristen. Kok ada mus Kristen Pak? Ragu-ragu dia. Salah ngomong. Namanya juga manusia punya kesalahan. Iya Pak, ya Pak. Tapi Bang Remon salah mulu. Masalahnya Bang Remon. Masa salah mulu. Iya, salah mulu. Beneran serius. Oh iya, berarti depan Bapak semua orang salah dong Bapak. Enggak semua orang salah di depan saya, Bang. Oh, Bang berarti Remon saya itu dong, ya? enggak, Bang Remon itu salahnya. Berarti Kenapa Bapak- sih Bang Remon itu menuhankan anaknya Maria itu loh? Berarti Bapak ngerasa paling benar ya? Enggak, bukan saya ngerasa paling benar, saya manusia bersalah. Cuma Ya, saya terus? merasa benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya tidak menuhankan anak Maria. Itu aja, Pak. Nah, anak Maria, tapi kan Maria kan anak itu kan dari Bapak, lahir tidak dikasih dari dikandung lewat ini, tapi Roh Kudus. Dikandung lewat dari Roh anak Kudus. darah Maria. Dikandung lewat Roh Dikandung Kudus. dari anak darah Maria. Yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria itu Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti Maria mengandung Allah. Iya. Wah, ini keren ini. Allah turun ke bumi. Tuhan. Tidak mungkin dong Allah harus Tuhan. turun ke bumi. Harus lewat perantara dong. Oh, berarti Maria mengandung perantara. Kenapa? Maria mengandung perantara. Ya itu Bapak berarti nangkapnya udah kayak anak kecil. Loh, Ya, kok jangan tadi nangkap abang kayak yang bilang Yesus Iya, itu maksudnya perantara, ya, jangan kata nangkap abang kayak anak kan? kecil langsung. Itu kayak apa ya? Anak kecil. Enggak terima bang, ini enggak langsung. bang. Abang Ya. coba dibuka mindset berpikirnya bang. Kata abang tadi Ya, Yesus maksudnya itu kan adalah pelantara, kalau betul nggak bang? Yesus Berpikir kan secara perantara. dewasa ditangkap baru diolah dulu. Oke, Dipikir saya dulu, dewasa. jangan langsung Siap. ditangkap seluruh Siap, juga kayak siap. gitu lah. Siap bang, siap. Udah curhatnya. Yesus Oke, itu kan perantara.
Oh ya, di sini buka diskusi apa mau bisa pertanyaan ya? Bisa Pak, pertanyaan bisa Pak. Oh ya, saya mau tanya bisa nggak? Oke. Nah, itu kan Tapi jawab dulu Bang, sebelum Abang bertanya, Abang jawab dulu pertanyaan saya tadi. Yesus kan perantara, berarti Maria mengandung perantara ya Bang? Bukan begitu kan, ini Gimana? Allah kan mau turun ke dunia, tapi kan nggak bisa langsung turun langsung lewat perantara Kenapa Allah nggak bisa turun ke dunia? Alasannya apa? Capek. Kenapa Pak? Kenapa Allah tidak bisa turun ke dunia? Kenapa? Capek. Ya bukan capek, dia kalau turun ke dia Bapak aja nggak bisa ngeliat dia. Bapak itu orang berdosa nggak bisa ngeliat dia. Oh, kalau manusia, dia itu suci. kalau nggak mungkin manusia kita langsung ngelihat lihat Bapak, nggak bisa kalau dilihat. Kenapa kalau Allahnya Bapak, kenapa nggak bisa langsung turun ke dunia, harus lewat dia? Nggak bisa dilihat itu karena apa? Karena dia bentuknya roh. Karena kita orang berdosa nggak mungkin bisa ngelihat langsung Allah kita Oh, gimana. kalau orang suci bisa ngelihat Bang. Kalau orang suci bisa ngelihat. Terus dicerita Bapak itu siapa itu Kan bisa kata ngelihat? Bapak, Nabi Muhammad kita bisa manusia ngelihat. berdosa, nggak bisa ngelihat. Nah, Nabi siapa Muhammad yang bisa ngelihat Bapak? Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Pak, dengerin Pak. Jangankan kita manusia, Yesus aja nggak bisa ngelihat Bapak loh. Yesus itu loh Pak. Terus Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Bisa. Itu Nabi Muhammad suci. Suci. Terus kenapa dia matinya nggak langsung ke surga, masih di kuburan? Udah di surga. Kata siapa? Coba tunjukin dalilnya. Kata saya, kan barusan saya ngomong. Coba tunjukin dalilnya di mana? Rohnya itu udah di surga, yang di Ya, bumi coba itu tunjukin jasadnya. dalilnya di mana? Nggak perlu pakai dalil. Kalau sama kalian nggak perlu. Dalil juga pasti akan dibantah. Berarti kalian itu nggak percaya Al-Quran dong? Percaya 100%. Al-Quran Coba itu kalau percaya kitab Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beda Iya. dengan Bible hasil karya wartawan-wartawan Romawi atau Yunani. Ya, Hasil penyelidikan. Kalau gini, kalau disampaikan lewat mana? Malaikat Jibril ya. Terus itu maksudnya kan ada buktinya kalau Nabi Muhammad udah di surga, coba tunjukin. Ada buktinya. Yuk kita ke surga yuk, kita lihat Nabi bareng. Muhammad aja minta doa biar bisa diselamatin. Kenapa Bukan dia minta di surga? doa. Itu bukan minta doa. Nggak pernah Nabi Muhammad minta doa, nggak pernah. Tapi kita sebagai umatnya kita wajib mendoakan junjungan kita Rasulullah. Bapak Ya, aja coba minta didoain tunjukin sama buktinya kalau Nabi umatnya. Muhammad udah di surga. Ayo kita bareng ke sana kalau mau lihat. Lah kan kitab kalau Yesus Kristus kan kita udah tahu sendiri di firman dia naik Nah, ke surga. kita tahu kalau Yesus Kristus Terus itu kalau mati Nabi Muhammad terkutuk di gimana? kayu salib. Katanya orang- Kita semua orang suci. tahu karena ada ayatnya. Bapak buka di Galatia 3 pasal 13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, itu Kristus, Pak, Tuhan kalian. Tapi kan dia hidup lagi. Enggak, dia dibangkitkan, dihidupkan. Dia kan bangkit lagi, ya kan? yang bangkit itu zombie, iblis, Pak. Karena apa? Manusia yang udah mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Kalau nanti akhir zaman baru bisa hidup lagi. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ada, Pak, ada. Makanya kalau itu kenapa itu Nabi Muhammad nggak ada, masih di kuburan aja? Suruh bangkit lah. Ya, Kan dia karena orang Nabi Muhammad suci. itu manusia, Pak. Nanti setelah akhir zaman, setelah dibangkit semuanya, Pak. Oh, berarti dia belum di surga dong. Tadi katanya udah di surga. Udah, rohnya yang jasadnya di bumi, rohnya udah di surga. Nah, kan katanya kalau ini nanti kan Nanti apa? Nanti mau bareng tubuhnya ke yang surga. udah mati, Gua rohnya nggak kan mau masih melayang-layang, kalian belum itu sampai ke di surga neraka. dong. Kalau kita ke surga semuanya. Teman tahu Bapak masuk surga nanti? Masuk surga kalau kita Pak Islam. Taunya Semua dari Islam mana masuk kalau surga. Bapak masuk surga? Taunya dari mana kalau Bapak nanti masuk surga? Di surat Maryam 71. Itu bilang apa bunyinya? Bunyinya orang Islam akan masuk surga semua, orang-orang kikir, pakir, orang-orang Kristen, orang-orang kafir akan masuk neraka. Nah, kita akan Coba tunjukin mendatangi mana saya mau lihat neraka. tuh. Kita akan mendatangi neraka nih, orang Islam nih. Di Maryam 71-nya kita akan mendatangi neraka, menyaksikan konser orang Kristen lagi direbus di neraka. Oh, berarti kalau Bapak direbus masuk sama surga api berarti ngapain aja di surga? Di surga katanya ada bidadari ya? Nonton doang, nonton konser orang Kristen lagi direbus. Waduh, itu si Edis lagi kelelep di api neraka. Itu si Bom Bom lagi di api neraka gitu.
Nah, berarti nanti kita Bapak bosen di surga ditemani ini nonton ya? konser, baru kita ke surga bang, gitu bang. Oh, berarti Bapak di surga nanti ditemani Di itu ya? surga. Bidadari ya? Iya, sama bidadari. Buset, berapa ya? 72 ya? 72. Oh, banyak Buset, ya. berarti pantas aja Bapak betah di situ pengen. Oh, betah ditemanin di Islam, bidadari 72. Kenapa iri ya? Enggak iri, enggak suka juga. Oh, Ngapain? ya udah, orang kalau mah di nggak iri, surga, ngapain diomongin? orang mah di surganya kita itu cuman ada puji-pujian. Ngapain harus ada Iya, tiap puja. Haleluya, Oh ya, haleluya, gini nih, saya mau nanya nih. haleluya, Saya mau haleluya, nanya. haleluya. 2 jam Saya mau kemudian, nanya nih. luya. Saya mau nanya, kalau Bapak kalau 3 jam kemudian, Saya boleh nanya nggak? 4 jam kemudian, halu. boleh nanya nggak, Tanya. Pak? Kasih dia bertanya nggak apa-apa. Itu kalau Bapak kan kalau di atau agama Bapak kan boleh itu nggak? Boleh apa? Katanya boleh nikah, kalau cowok boleh nikah sampai berapa kali? 4 kali ya? Oh, boleh. Nikahnya sama Terus itu cewek. kalau Boleh, mati, boleh, Bang. kalau cowoknya mati terus istrinya juga mati sampai surga bisa ketemu nggak? Bisa ketemu. Kita ngopi bareng sama bini. Buset, sakti benar ya? Sakti lah, keren kan, surga Islam memang surga Buset, Islam. pantas aja orang pada Kalau betah, Kristen tapi surga bisa Kang ini. sini gue yang lagi Kang. Kalau Kristen itu nanti kalau mati ketemu pesugihan. Untung aja saya nggak jadi masuk, saya nggak. Iya, jangan masuk Islam bang, karena anda tidak akan ketemu wanita pesundal di surga nanti. Kalau di Kristen itu wanita pesundal mendahului kamu masuk di surga. Nggak apa-apa, dia bertanya aja, saya yang jawab, Bang Andi, nggak apa-apa. Sok, tanya lagi. Ayo Mon, tanya lagi. Pasti lucu. Bukan ya? Sama bapak cewek nggak diizinin sampai 4 kali. Nggak izinin nikah sampai Nggak bisa, 4 kali. nggak bisa. Kalau di kita nggak bisa Salome. Kalau di Kristen kan bisa Salome kan, digirir kan sama para pendeta tuh bisa. Kalau di Islam nggak bisa Pak. Oh, berarti Ustadz doang yang boleh nikah sampai 4 kali. Enggak, saya juga bisa Bang, boleh. Boleh Bang. Boleh. Buset, enak ya. Enak lah, makanya untung Islam aja dia gitu loh. Wah, untung Islam aja diajaran agama saya nggak kayak juara. gitu. Kenapa? Untung aja diajaran agama saya nggak kayak gitu. Iya, kalau di ajaran kalian nggak kan boleh sesat dong nikah saya. sesama jenis ya. Sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama Untung perempuan. aja Islam nggak nggak kayak boleh. gitu. Kalau nggak sesat dong Katanya saya. Kang, Yesus itu tidak menikah. Udah Kenapa punya Anda istri menikah? masih pengen punya lagi. Dengerin dulu bro, Yesus tidak menikah. Kenapa kamu menikah? Kenapa? Yesus tidak kawin. Kenapa kau kawin? Itu kan Yesus itu kan bukan hanya manusia tapi dia juga Tuhan. Jadi dia nggak berbawa sifat manusia, nggak kayak Muhammad pakai sifat duniawi, kawin sampai punya anak 4 tahun juga dikawin. Berarti Yesus itu tidak normal dong sebagai manusia, tidak normal dia. Normal, tapi kan Yesus itu mau tunjukin kita. Kalau hal yang normal baik. kenapa dia Ngapain nggak suka? harus kasih Kalau dia hal yang normal, kenapa dia nggak ini? suka perempuan? Kita ikutin hal-hal yang baik. Buat apa kita harus harus nikah sampai 4 kali? Apa? Itu mau sampai di surga. Daripada mau ngapain Yesus tidak sampai kawin-kawin, kali? bang nggak normal dia. Malu. Malu apa? Yesus Pak? sudah kawin nggak normal. Ya bukan berarti orang nggak kawin nggak normal. Ya kalau normal kenapa nggak kawin? Itu Tuhan Yesus datang ke sini buat apa? Dia Ya buat kawin lah. manusia, bukan datang buat kawin. Masa dia sia-sia hidupnya nggak kawin-kawin? Ya kan dia itu datang di sini tujuannya satu, tujuan untuk menyelamatkan manusia, bukan datang Nggak untuk begitu kawin. jawabannya. Di dunia ini nggak kawin, nanti di surga kau dikawini Yesus. Maksudnya kamu nggak tahu nggak Tuhan Yesus itu ajarin kita buat Ya di surga nanti Yesus buat kebaikan, perkawinan. bukan buat kawin. Yesus nanti di surga perkawinan anak domba. Nah, siapa istrinya Yesus nanti di surga? Dia kawin. Siapa istrinya? Yesus itu nanti hidup kekal. Dia di surga nggak ada namanya kawin-kawin. Di surga nggak Ada perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7 ada. Coba Bapak baca, coba saya Bacain Kang. Wahyu 19 nomor 7 Kang. Bukain Kang. Di surga itu udah. Dengerin nggak ada dulu mau namanya dibacain kawin-kawin. datanya. Dengerin dulu mau dibacain datanya. Oh. Mau dibacain datanya, tunggu dulu. Ya udah baca itu. Ini nih, saya bacain. Marilah kita bersukaria, bergembira. Marilah kita memuji kebesarannya. Sebab udah sampai hari pernikahan yang
memegang gelar anak domba itu dan pengantinnya sudah siap untuk pernikahannya. Perkawinan bang, Yesus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mbak, Tuhan kalian dinikahi sama umatnya, jemaatnya ya. Itu yang pertama enak, dung, yang kedua ketiga, pas yang terakhir bunyinya wok. Kasihan gilir Tuhan lu. Ya makanya takutnya pas akhir zaman nanti datang bapaknya yang nggak diakui lagi. Wok. Takutnya pas akhir zaman bapaknya yang nggak diakui lagi. Ini udah diakui, udah. Ya kan nanti akhir zaman nanti kan yang datang kan Tuhan Yesus, nanti bapak nggak diakui lagi. Diakuin. Aduh, ini umatnya Nabi Muhammad. Saya ingin jadi umat Nabi Muhammad. Ikut sholat subuh di masjid. Ikut sholat subuh Yesus di masjid. Nah, habis sholat subuh, dia nyamperin ke gereja-gereja bang. Mata-matahin salib. Terus lihat ada orang Kristen yang ternak domba. Dibunuh semua sama Yesus. Buang, dibunuh. Ngori kawan, ngori kali. Ngori. Siapa yang bunuh? Yesus. Bunuh di mana? Ngebunuh orang-orang Kristen. Ngebunuh salib sama babi. Emang Yesus bunuh orang Kristen? Iya. Lu lagi makan babi nih, ngelahap nih. Datang Yesus. Dasar kalian gak tahu diri, malah makan babi. Saya aja nggak makan. Dibunuh sama Yesus. Bang! Ditebas kepalanya. Emang iya? Iya. Buset. Jadi takut. Buset. Iya. Kok buset? Tenang. Bukannya nanti datang Nabi Muhammad, nanti Tuhan Yesus bilang, enggak, Nabi Muhammad kan masih meninggal, masih wafat bang. Ya, akan ada salib gereja, dibakar gerejanya sama Yesus, turunin salibnya, dipatahin, diinjek-injek gitu. Terus nanti itu kalau batu hitam yang di Mesir sana nanti diapain? Batu hitam nggak ada di Mesir bang. Di Mesir batu ini. Di Mesir itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Oh itu. Kalau di Mesir. Ya. Jadi itu Arab sana itu batu hitamnya nanti diapain? Itu yang biasa dicium-cium itu. Naik ke surga bang, bareng sama kita. Oh buset. Ya. Mau ikut? Ih, kaget juga. Wah kaget ya. Kaget ya. Berarti itu batunya bisa naik ke surga ya, batu hitam itu. Iya. Anjir. Kok kasar ngomongnya? Anjir. Bisa naik ke ini ya. Ngomongnya dia. Iya kaget saya. Kaget ya? Iya kaget. Soalnya batunya bisa naik ke surga lagi. Iya dibawa sama saya bang. Sama saya dibawa. Oh iya lagi digantongin ya berarti nanti waktu itu. Lu pikir Yesus nggak bawa batu naik ke surga? Yesus bawa batu loh. Teman bapak bisa bawa batu ke surga loh. Yesus bawa batu, lu pikir Yesus nggak punya batu? Lah itu kan teman bapak katanya diam dulu, batu itu mau naik ke surga. Bacain Kang, kisah para apostolos 4, 11, 12. Bacain Kang. Yesus batu. Dengerin kita pakai data ya. Kisah para apostolos 4 nomor 11 sampai 12. KPR 4, 11, 12. Lu diam dulu dibacain. Ya, loh, kok di sini malah kisah para tuyul? Kisah para Salah, sorry. Bukan kisah para tuyul. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada dalam Kristen. Tuh Yesus batu bang. Ayo tertulis Yesus batu, ayo nagis. Ini Yesus batu. Bos tidak bermutu. Orang-orang Kristen pada marah ke saya di bawah guys. Yesus batu penjuru, dibuang-buang oleh tukang bangunan. Nah, jadi Yesus itu batu bang. Yesus batu dan punya batu bang. Gitu gimana? Nangis. Makanya jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam di Bible ada. Ngomongin batu, Yesus batu. Pasti kalian marah ya lihat muka gua ya. Nangis dulu dong. Kampus lo. Lo mau hujat gua giring lo. Setiap kau menghujat di Bible itu ada bang.
Coba kau berbicara kotor bang, tak kasih datanya di Bible bang. Coba aja. Ngomong batu, Yesus batu. Apalagi? Kawin, Yesus kawin. Apalagi? Ayo. Woi, pingsan. Pingsan dia. Nangis. Nangis. Coba kau keluarkan kata hujatan. Di Bible ada loh. Coba aja keluarin kata hujatan, kata kotor, apa kek. Tak kasih datanya di Bible bang. Coba aja. Coba. Kata guguk tadi, guguk ada, tak kasih datanya. Ya. Ada. Kabur dia. Matius 15:27 Kang. Gue bilang guguk, Matius 15:27 bacain Kang. Ada guguk. Nah, saya yang bacain deh. Sok. Saya lagi ngedit ini. Ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Jadi Yesus itu mengatakan wanita Samaria itu guguk. Terus wanita itu mengaku dirinya guguk. Ada bang. Lu bilang tadi anjir kan? Ada di Bible. Coba ngomong binatang aja bang. Ada. Pokoknya setiap kau ngomong kasar, ngomong apapun itu di Bible ada. Kabur dia dikasih data. Kasih data batu. Kabur dia dikasih data batu, kabur dia. Masih mau kau datang besok menista. Janganlah nista bro. Pendeta itu yang sering baca Bible nggak berani ngomong sembarangan kalau dia paham. Ayo Oten naik lagi yang bagus dong. Ya, ini Bang HM ini Oten ini kenapa numpang tidur loh? Kalau numpang tidur gua turunin loh. Ya teman-teman Kristen silakan naik lagi. Ayo kalian bertanya aja kalian. Nanti si Akang asal jawab. Ya. Kalau sama saya mereka senang diskusi sama saya. Semalam aja sampai 9K penonton subuh. Saya naikin semua 5 tuh Oten. Saya jawab semuanya. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau saya dia bertanya menista begitu ya tak kasih data di Bible sebagai perimbangan. Jadi Bible-nya yang nabok dia sendiri. Kalau gua gitu. Tadi subuh sampai 9K penonton. Moderator. Ya, ini ada siapa ini? Singkat berita. Singkat berita. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz. Nggak ada Ustadz bang. Nggak ada Ustadz di sini. Nggak ada Ustadz di sini. Waalaikumsalam. Ya, dai ya. Kami di sini masih santri-santri semua bang. Santri di sini. Bukan kita pengajar-pengajar para pendeta, penginjil jalanan. Ya, kirain tadi masuk ke grup Oten tadi. Ya. Ya, kenapa bang? Gak kirain saya masuk ke grup Oten tadi. Mau nembak Oten. Oh iya. Masuk ke room bom Pak, tembak ya. Iya. Siap. Oke, siap, makasih ya. Dikeluarin lagi bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada LC. LC musim apa Kristen? LC. Saya muslim bang. Oh muslim. Ada yang mau disampaikan bang? Saya nyimak aja bang. Siap. Oke, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian Ten, ini semua buat Oten ini naik. Masa nggak ada? Maksudnya aku diam dulu biar Oten ya Kang. Saya diam dulu 5 jam. Iya, istirahat itu dulu kita Bang Andi. Saya ini belum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dwi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Sama, ini lagi nyim aja liatin akang. Makasih ya kerupuknya ya, Bun. Alhamdulillah. Ya ini Nopa, musim Kristen. Nopa. Aduh. Pijit kali. Robi Wijaya. Robi. Robi. Musim apa Kristen? Ada. Aisyah teh naon atuh naik ka luhur, minta naik ka luhur ngadong ngejedog di luhur. Ah, parah ini. Bang HM. Uy. Uy. Ulah main carekan karunya. Woi HM, kenapa lu pingsan lu minta naik ke atas tapi gak ngomong lu? Alek, ini nih, Oten bukan nih. Ya Alek. Alek. HM lu turun aja HM, cuma numpang nongkrong nih. Alek, musim apa Kristen? Orang ngorok. Kampret, bohong-bohong ngorok itu. Enggak, dinaikin tahu-tahu ngorok dia. HP-nya ini suka error, suka stuck, saya jadi nggak bisa scroll-scroll. Ya, Alek. Alek nggak ada suara ya? Apres. Apres. Tuh, HP-nya. Dia nggak ada suara itu. Ini banyak banget yang minta naik. Utamakan yang Kristen dulu ya teman-teman ya, biar kita ada diskusi. Tim subuh mana tim subuh suaranya? Ayo tim subuh. Netizen abadi suaranya mana? Ayo tap-tap layar. Jadi saya itu alasannya kenapa live-nya sampai pagi, biar kenapa teman-teman, biar kalian itu subuh-subuh itu kan kebanyakan komal muslim tutup, biar kalian tidak berkeluyuran ke komal-komal Kristen, ngedengerin hujatan dari Kristen tanpa ada yang ngebalas, tanpa ada yang mengkanter. Nah dengan adanya room ini saya ciptakan sama Bang Kores khusus untuk mengkanter hujatan-hujatan dari mereka. Jadi kalian itu merasa ada yang mewakili gitu kan, ada yang mewakili hujatan ke Islam, kita balas gitu ya teman-teman ya. Daripada kalian hokcai aja ngolohok anjir ngadengekeun ngahujat ke Islam tapi eueuh ngalawan. Wah, kalau di sini mah kita lawan, kita babaskan kan ya sampai nyungsep. Masya Allah, tapi banyak pendukungnya ya. Dukung terus ya. Report Bunda Rahma teman-teman ya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ya, Jangan, R7. teman-teman, jangan dengarkan Akang. R7. Musim apa Kristen R7? Kristen bang, Kristen, Katolik. Hah? Kristen apa? Dia Kristen. Suaranya minoritas. Kristen. Sok Kristen. Silakan Bunda Rahma kalau mau debat setengah menit ya, waktunya. Lama nggak jumpa. Silakan.
Ada Gurunda ini, ada Bang Suma. Silakan R7. R7. Iya, mungkin ada yang mau ditanya sekalian gitu ya. Ya Bang. Oke, saya Suaranya tanya Bang. kecil dia. Coba kau jelaskan Bang. Waduh, ini pelanggaran. Coba semangat Bang. Hujan di sini, hujan. Jangan. Bentar Bang, bentar. Ini ada pelanggaran. Live Anda dibatasi beberapa penonton. Live ini berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton berasa tidak nyaman. Karena muka Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para gadis dan janda terpikat. Parah ini pelanggarannya guys. Ini parah. Gara-gara terlalu ganteng. Iya, kena pelanggaran sama TikTok. Tenang. Terus ini kegantengan sih soalnya. Udah lu nggak usah curhat, debat lu. Iya, nanya. Coba Bang. Coba saya tanya. Coba kau jelaskan Matius 12:25 Bang. Coba. Matius 12. Matius 12:25. Sabar ya. Matius 12:25. Buka Bang. Siapa tahu kau ini pinter. Ayat berapa Bunda? Matius 11:25, 11:25. Ayat 25. Iya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. 11:25 Bang. Bang. 11:25. Oh, oke, sabar ya. 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itukah? ya. Pertanyaannya, menurut Yesus siapa yang Tuhan? Bapa. Pinter. Benar kan? Berarti Yesus bukan Tuhan tuh? Ya, Yesus adalah Iya kan? hamba. Yesus bukan Tuhan. Iya, Bapak yang Tuhan. Bapa. Iya aja. Berarti kau nggak menuhankan Yesus. Benar, itu udah benar. Iya, cuman saya menghargai perjuangan Yesus. Ya, menghargai dengan cara apa? Ya, berdoa seperti apa yang diajarkan, mengikuti apa yang Yesus katakan, ajaran-ajaran perkataan Yesus. Ajaran Yesus Iya. ini, aku bersyukur Iya, kepadamu maksudnya. Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yes. Wah, berarti kau bukan Kristen lagi kalau kau tidak mengimani Yesus itu Tuhan. Masalahnya Ya kan? di mana Bunda? Nah, Udah benar kau Bang. Sesuai Yesus ajarannya bahwa dirinya bukan Tuhan, yang Tuhan itu adalah Bapa. yes. Udah benar kau itu. Udah benar, Jadi apa kita lagi? mengikuti, Udah benar. mengikuti. Ada lagi yang Bunda tanyakan? Berarti Yesus adalah utusan, bukan Tuhan kan? Iya, yang diutus Bapa. Kode nomo apa Bang? Pasti Bang PJS. Denomo Bang apa Hendi. Bang? Bang Hendi lagi tidur kali. Kau denomo apa? Denomo apa? Dinomo maksudnya? Aduh. Kau Katolik, Protestan, Unitarian, Katolik. Yesus only, Katolik. Yes. Katolik, kau tidak menuhankan Yesus. Yeah. Hah? Yeah. Oh. Baru kudengar Katolik tidak menuhankan Yesus, Bang. Iya. Saya lebih menghargai Yesus. Menghargai sebagai rasul kan? Yes. Wih, berarti kau bukan Katolik itu menuhankan Yesus loh. Coba itu pengakuan iman rasuli. Hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Tuhan Yesus. Iya. Berarti kau mengingkari ya kekatolikanmu. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena Oh saya gitu, jadi beribadah di syahadat lah kau Bang.
Iya, habis saya beribadahnya di banyak tempat, bukan hanya di Katolik aja, di Kristen-Kristen saya beribadah. Yang penting Wih, saya berdoa kepada Bapa, itu aja intinya. oke, berarti ya udah benar itu berdoa kepada Bapa. Nah ini kau sudah lolos di poin pertama. Poin kedua nih, pertanyaan Lanjut. saya. Kau tidak menuhankan lagi Yesus, udah keren ya. Bapak lah yang Tuhan sesuai ajaran Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus dia diutus kepada Bani Israel atau kepada seluruh manusia? Bagaimana Bunda? Yesus diutus hanya kepada umat Israel atau kepada seluruh manusia? Pada di zaman Yesus umat Israel. Nah, kalau zaman sekarang? Zaman sekarang belum, gimana ya? Maksudnya di zaman itu gimana ya jelasnya? Agak Apa? bingung ya. Gimana sih? Kok Maksudnya ada kalau di zaman zaman ini, sekarang zaman ini, itu? ya maksudnya di zamannya Yesus itu kan ya, yang Yesus tebus itu buat orang-orang ini ya, Israel ya. Maksudnya kalau untuk sekarang ya mungkin terbuka karena ini agama udah jalan nih untuk ke semua daerah kayak gitu. Kalau Yesus berkata, aku diutus hanya kepada, itu di Matius 15:4 ya. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Ya, itu udah benar. Udah benar. Kalau Yesus itu untuk Bani Israel. Jangan kau ini. Bukan untuk kalian, bukan untuk orang Indonesia, orang. Betul? Enggak, tapi ya buktinya Alkitabnya sudah sampai di sini gitu, Bunda. Sampai di mana? Sudah sampai di kita yang sekarang ada di depan saya lagi baca, Bunda. Tapi kan dia bilang dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya toh? Yesus berkata, aku bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Mereka siapa? Murid-muridnya. Ya kan? Ya, umatnya yang ia kasihi. Ya, siapa umatnya? Bani Israel. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Umatnya. Siapa umatnya ya? Bani Israel. Iya. Ini menebus kalau dosanya. Nabi Muhammad saat Adam dan ya, Hawa Bang, berbuat dosa kalau itu kepada Nabi Muhammad dia diutus untuk seluruh manusia, umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia kalau Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dalilnya juga ya Bunda ya. Iya di Al-Qur'an. Oh baik-baik, saya nggak tahu soalnya. Kalau Yesus ya terkhusus kepada Bani Israel gitu Bang ya. Jadi makanya Yesus itu dengan kekristenan nggak ada nyambungnya ajarannya ya. Ajaran Kristen, nyanyi-nyanyi di gereja, kadang joget, hati dipakai baju jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Yesus mati di kafani, ya toh. Yesus membasuh tangan, membasuh kaki, membuka kasut, masuk bait suci. Kalian bergereja pakai sepatu masuk, nggak ada nyambungnya ajaran Yesus dengan Kristen Bang. Benar. Oh kamu ini kau ini tinggal bersyahadat kalau begitu. Sulit sudah Bunda, Islam itu. sulit.
Sulit. Iya, Ya, jangan lepaskan dulu dogma doktrin. Kembali ke ajaran Yesus. Apa ajarannya Yesus? Iya. Senang sih tadi saya sempat dengar juga bilang Yesus sujud tuh diikutin. Benar.